Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH 12C ingin mempresentasikan mind mapping mengenai hubungan faktor abiotik terhadap jumlah klorofil dan stomata pada tanaman jati atau Tectona grandis di Kabupaten Malang. Selanjutnya akan ada perkenalan dari kelompok kami, dimulai dari Mas Raffi. Oke, nama saya Muhammad Afirianto dengan NIM 245421. Kenalkan nama saya Hanif Alvino Reza, NIM 245355531, KT 10670. Perkenalkan, saya Giska Rosyana Tarita dengan NIM 24536194 KT 10685. Kenalkan, nama saya Farel Harisa dengan NIM 2454442 KT 10870. Perkenalkan, saya Muhammad Syafiq Fauzi dengan NIM 2439457 KT 10745. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan dengan NIM 20 46 2026 KT 09409. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Putra dengan NIM 245399910 KT 10762. Perkenalkan, nama saya Mustafa Imam Effendi dengan NIM 24544031 KT 10867. Perkenalkan, nama saya Jerit Prisal Widodo dengan NIM 24535582 KT 10673. Perkenalkan, saya Liliana Diandra dengan NIM 245393373 KT 10741. Faktor abiotik, faktor yang menyebabkan gangguan abiotik terhadap tanaman. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat merusak jaringan tanaman. Suhu ekstrim dapat menghambat proses fotosintesis dan metabolisme tanaman. Misalnya, suhu yang sangat dingin dapat menyebabkan pembekuan pada bagian tanaman, sedangkan suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan dehidrasi dan kerusakan sel-sel tanaman. Yang kedua, itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengganggu proses transpirasi atau penguapan air dan juga mempengaruhi ketersediaan air dalam tanaman. Yang ketiga, itu ada cahaya matahari. Tanaman memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari, berlebihan atau pencemaran udara dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan penurunan produksi tanaman. Di sisi lain, paparan cahaya matahari yang terlalu instan juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman, terutama pada daun. Yang selanjutnya adalah ragam gangguan. Yang pertama adalah suhu. Pemanasan global dapat meningkatkan suhu, mengurangi intensitas cahaya, dan mengurangi produksi klorofil pada pohon jati. Nah, kenaikan suhu juga memiliki dampak pada tanaman jati. Yang pertama adalah menyebabkan pertumbuhan terhambat. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu proses fotosintesis, sehingga tanaman jati kesulitan menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Yang kedua adalah perubahan pola pertumbuhan. Peningkatan suhu bisa mempengaruhi pola pertumbuhan musiman tanaman jati, seperti mempercepat masa berbunga atau mempengaruhi pola gugur daun. Tanaman mungkin menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim lain seperti kekeringan. Yang ketiga, kebutuhan air yang meningkat. Suhu yang lebih tinggi biasanya meningkatkan penguapan, sehingga tanaman jati membutuhkan lebih banyak air. Jika tidak tercukupi, ini dapat menyebabkan stres air yang serius dan menurunkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Kenaikan suhu ini jika berlangsung secara terus-menerus dapat mengancam kelestarian dan produktivitas tanaman jati, terutama di wilayah-wilayah dengan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Selanjutnya ada kelembapan atau humidity. Kelembapan berperan dalam produksi klorofil. Dengan kelembapan yang tinggi mempengaruhi jumlah klorofil dan klorofil total yang bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Kelembapan yang tinggi atau yang terlalu rendah juga dapat berdampak besar pada tanaman jati. Salah satunya ada gangguan fotosintesis. Tanaman jati yang tumbuh di lingkungan mengalami kelembapan yang tinggi dapat menghambat proses pertukaran gas di stomata atau mulut daun. Sedangkan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan stres air. Yang kedua ada kekeringan dan stres air. Pada kelembapan yang rendah, tanaman jati mengalami peningkatan laju transpirasi atau penguapan air dari daun yang menyebabkan stres air. Ini bisa mengakibatkan daun menguning, layu, dan akhirnya gugur lebih cepat. Selanjutnya ada perubahan pola pertumbuhan. Kelembapan yang tidak sesuai dengan Kelembapan yang tidak sesuai dapat menyebabkan perubahan dalam siklus pertumbuhan, seperti mempercepat atau memperlambat proses gugur daun. Tanaman jati mungkin tidak tumbuh optimal karena kondisi kelembapan tidak mendukung.
Untuk interaksi antara faktor abiotik dan fisiologi tanaman jati, yaitu pertama ada interaksi suhu dan klorofil. Suhu mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata. Pada suhu tinggi, stomata terbuka lebih lebar untuk memenuhi kebutuhan gas CO2, tapi juga meningkatkan kehilangan air. Sebaliknya, suhu rendah dapat mengurangi pembukaan stomata, menghambat fotosintesis, dan efisiensi tanaman dalam penyerapan karbon. Suhu tinggi dan kelembaban rendah menyebabkan penurunan klorofil, yang mengurangi efektivitas fotosintesis. Kelembaban yang tidak stabil juga bisa memicu produksi reaktif oksigen spesies, yang merusak klorofil dan menurunkan kualitas fotosintesis tanaman. Interaksi yang selanjutnya adalah interaksi kelembapan dan klorofil. Kelembapan yang tinggi dapat mendukung produksi klorofil yang optimal, sementara kelembapan rendah menyebabkan penurunan produksi klorofil B yang mengganggu proses fotosintesis. Tanaman pada kondisi kelembapan yang terlalu tinggi atau rendah menghadapi stres fisiologis yang dapat akhirnya mempengaruhi keseimbangan klorofil. Lalu selanjutnya untuk dampak, yang pertama ada suhu yang lebih tinggi yang akan berdampak negatif pada jumlah klorofil. Jadi suhu yang tinggi ini akan mengurangi jumlah klorofil yang tentu akan berpengaruh pada proses fotosintesis tanaman. Karena klorofil sendiri berperan utama dalam menyerap cahaya untuk proses tersebut, jadi jika suhu terus meningkat, maka tanaman jati ini akan kesulitan untuk memproduksi klorofil dalam jumlah optimal dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua ada suhu dan indeks stomata. Suhu dan indeks stomata ini akan meningkatkan stomata yang bukan hanya lebih besar untuk pertukaran gas, tapi juga mempercepat proses penguapan. Lebih banyak gas CO2 yang dapat masuk untuk fotosintesis, namun efek negatif dari penguapan yang berlebihan akan mengalami stres untuk tanamannya sendiri, yang dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada penutupan stomata. Suhu yang rendah menyebabkan penutupan stomata yang lebih lama, mengurangi pertukaran gas CO2 yang penting bagi fotosintesis. Jika stomata tidak dapat membuka dengan baik, jumlah CO2 yang masuk ke tanaman akan terbatas, memperlambat laju fotosintesis. Kemudian yang keempat, penurunan efektivitas fotosintesis. Kelembapan rendah berhubungan dengan penurunan jumlah klorofil secara signifikan. Klorofil berperan dalam menangkap cahaya tambahan untuk fotosintesis dengan kelembapan yang lebih rendah. Tanaman kesulitan dalam mempertahankan proses fotosintesis yang efisien, yang menyebabkan penurunan hasil fotosintetik secara keseluruhan. Kemudian ada pencegahan. Strategi pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan teknik silvikultur. Silvikultur adalah penerapan teknik-teknik yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan dan perkembangan pohon, termasuk pohon jati, guna mencapai hasil yang optimal. Salah satu teknik yang penting dalam silvikultur adalah pengaturan jarak tanam yang sesuai. Pengaturan ini tidak hanya membantu dalam mengatur suhu dan kelembaban mikroklimat di sekitar tanaman, tetapi juga meminimalkan dampak negatif lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan mikroklimat yang lebih terkendali, fungsi stomata dan klorofil pada daun dapat beroperasi secara optimal, yang mendukung proses fotosintesis dan memungkinkan pertumbuhan pohon jati yang lebih sehat dan produktif. Dan yang kedua yaitu penerapan agroforestry pada pohon jati. Pohon jati ini dapat digabungkan dengan tanaman pertanian atau tanaman bawah lainnya, seperti legum atau tanaman pangan dalam sistem agroforestry. Manfaatnya sendiri dapat menambah keanekaragaman hayati, dapat mengurangi erosi tanah, juga meningkatkan kualitas tanah, dan juga petani memperoleh pendapatan ganda, yaitu dari kayu jati dan hasil pertanian yang ditanam. Sekian presentasi mind map dari kelompok kami 12C. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.